Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Ini pagi hari, tepatnya ini aku ada di puskesmas, jadi nganterin Mas Fatah ya. Kebetulan Mas Fatah hari ini kurang sehat, jadi sebenarnya kurang sehatnya dari kemarin. Jadi kemarin dia tuh sekolah, cuma pulang setengah hari gitu ya. Dia minta izin dan aku juga bukan dia minta izin, dia izin sakit gitu, minta istirahat, tapi kata gurunya dia disuruh pulang, suruh istirahat. Dan besoknya aku cek langsung ke puskesmas terdekat, dan kebetulan matanya juga yang berair itu kayak ada bintik apa gitu, jadi mungkin itu yang berair ya, tapi insya Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Terus lanjut setelah ngurus Mas Fatah, terus ini aku nanti bakalan jemput Neji, tapi aku bakalan nyeblak dulu, kepalanya agak sedikit pusing, mungkin makanan seger-seger enak kali ya. Ada apa sih, Mbak? Semakin. Jusnya nggak ada ya? Rahasia mendingan Pak. Ada nggak jus tuh? Hari mulai 2.000. Nah ya. Pak, rahasia masih mendingan apa? Masih mendingan sakit atau? Oh iya. Emang udah ada? Hah? Kilo doang. Tetap ada mendingan. Alhamdulillah. Lalu tanggal 9 balik lagi sana. Apa kata dokter? Belum ini sih rongsenannya. Ini ya? Besok tanggal 9. Nah terus ini lanjut, tadi siang udah nyeblak, aku udah kesana kesini, tapi aku nggak videoin. Terus ini lanjut lagi sore hari, ini jemput Neji pulang ngaji, ini sekitaran jam 5:30. Dan ini malam harinya aku lanjut lagi, ini ke rumah si Teteh nemenin dia untuk ngungkep ayam sambil iklan-iklan dan nyatet-nyatetin pesanan yang akan dibawa besok. Oh ya, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, terus bahagia, dan yang pastinya apa yang kalian inginkan semuanya tercapai, amin, dalam waktu dekat ini. Nah, jadi di sini tuh kita bagi tugas. Biasanya sih si Teteh minta ditemenin karena bete juga ya, namanya ngungkep gitu sendirian gitu. Lagian ini kan juga kerja bareng. Dan ini biasanya aku nemenin dia sambil bercanda-bercanda. Terus kayak misalkan dia lagi masak sambil ditemenin cerita, bantu-bantu juga deh kayak cuci piring kayak gitu deh pokoknya ya. Dan ini alhamdulillah ini ada pesanan malam. Jadi malam-malam tuh kadang ada yang pesan gitu minta dibawain ya, karena besok paginya dia harus berangkat lebih pagi. Kalau misalnya pagi-pagi banget kita nggak bisa untuk nganterinnya, karena ya gitu aku juga punya kesibukan dulu untuk keluarga aku. Setelah selesai baru start DO sekitaran jam 8. Tapi kadang ada yang minta dianterin jam 6, setengah 6. Nah biasanya diakalinnya itu malam hari kita anterin, karena ayam si Teteh jadi diungkep dulu dari malam gitu ya, sekitaran habis isya atau jam 8. Nah baru kelar-kelarnya jam 9 lewat. Nah ini mungkin aku nganterin di jam 9 atau jam setengah 10-an kayak gitu. Terus lanjut ini malam harinya juga setelah pulang dari DO tadi malam-malam, terus ngungkep ayam juga. Ini seperti biasa aku beberes rumah. Jadi beberesnya seperti ini ya, rumah aku tuh nggak ada estetiknya. Ya udahlah, yang penting mah udah syukur banget udah bisa nyapu ngepel, anak kucing juga kepenuhin makannya, anak-anak aku juga gitu, masakan ada, dan yang penting mah bersih aja gitu ya, selalu nyapu ngepel. Tapi kalau untuk kayak rumah aku ini masih jauh banget, karena ya kayak gitu semuanya perlu modal. Dan alhamdulillah aja sih sebenarnya aku tuh udah bisa dapat rezeki hari ini, itu udah alhamdulillah banget. Kalau untuk masalah hal-hal yang lain itu masih bisa dientarkan, karena ya kayak gitu kalau dipaksain juga kayaknya percuma kalau sampai kita tuh mementingkan yang hal yang apa ya, cuma kayak gitu. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen ya rumahnya bagus ya Allah, apalagi aku juga impian banget, apalagi kalau lagi lihat-lihat di TikTok atau lihat-lihat di Instagram itu, ya Allah rumahnya bagus banget, cuma bisa disolawatin aja. Cuma ya gitu, aku percaya kalau yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar. Kalau memang waktunya aku bisa, ya pasti nanti bisa gitu, dengan jalan sendirinya insya Allah dipermudah. Dan kalau memang nggak bisa ya udah gitu, yang penting anak-anak aku, keluarga aku sehat, dan ya
intinya tuh aku doa aku sehat aja agar selalu bisa bantu keluarga aku, jadi kayak gitu. Nah kegiatan aku kayak gini nih kalau malam, kalau misalkan biasanya kalau sore itu kan aku masih capek kayak gimana, jadi ya udah biar double sekalian aja capeknya malam hari aku kerjain semua, jadi setelah nanti kerjaan kelar malam aku langsung mandi dan aku langsung istirahat kayak gitu. Karena percuma kalau misalkan dikerjain siang hari aku udah beberes rumah kayak gini nanti tuh bakalan berantakan lagi, entah ada yang makan, entah juga kayak para anabul aku juga ngeberantakin makanannya. Namanya anabul aku kan lumayan banyak dan mereka mainnya di sekitaran rumah aku aja, terutama Abon ini Abon lagi makan nih. Dia tuh nggak pernah yang namanya mau keluar, jadi maunya tuh di dalam rumah mainnya sama aku. Kalau misalkan aku nggak perhatian sedikit aja sama dia tuh bisa kabur gitu. Karena pernah 2 kali kabur dan hilang gitu, aku sampai panik nyariin karena akunya memang terlalu sibuk dengan kerjaan aku gitu ya. Sampai dia tuh kalau lagi di sini nih, dia ini kan kalian bisa lihat dia tuh kayak yang nggak jauh dari aku, selalu ada di kaki-kaki aku. Jadi dia tuh kayak pengen yang digendong, yang dibercandain. Nah dia tuh nggak mau main kemana-mana, jadi betah di rumah. Apalagi kalau akunya gitu ya standby di rumah, ya udah gitu dia anteng banget di samping aku. Jadi kalau misalkan akunya udah mulai sibuk sendiri, kayak dia tuh kayak ibaratkan ngambek kalau apa ya, kalau anak kecil gitu mungkin, kalau manusia gitu ya udah nggak diperhatiin dari pergi gitu. Anaknya yang kayak gitu tipikalnya, aku nggak tahu sih, cuma kayaknya seperti itu aja gitu ngerasanya. Kalau nggak diperhatiin dikit dia pasti kabur. Nah kalau untuk yang lain mah bebas gitu, dia mah netral aja, emaknya mau kerja mau enggak, yang penting waktunya makan dia datang kayak gitu. Tapi mainnya nggak pernah jauh sih. Nah terus ini aku udah mandi tuh, terus rumah juga udah rapi alhamdulillah. Terus ini aku lanjut sebagai orang tua. Tugas pertama aku ini yang terpenting yaitu mendidik anak-anak aku dari segi pendidikan maupun agama. Nah kayak Neji ini setiap hari memang selalu ada PR dan lumayan banyak kalau dikasih PR sama gurunya. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya jadi anak tuh terpacu sama belajar kayak gitu ya. Mamas juga sama, dia tuh kalau malam biasanya kalau memang ada tugas dia fokus di dalam kamar terus, tapi dia udah mengerjakan sendiri. Tapi kalau dari soal sikap, terus dari soal kepribadian dia gitu, kalau misalkan kayak Mas Fatah juga biarpun sudah besar masih tetap dalam bimbingan aku ya. Jadi kalau misalkan Mas Fatah juga kayak yang dia udah di luar dari batas kayak gimana gitu, menurut aku salah ya, dia akan aku tegur gitu dengan cara ya kayak aku tuh mengajarkan anak tuh nggak kayak orang tua banget yang selalu gimana gitu. Jadi aku udah kayak temen gitu sama Mas Fatah kalau misalkan itu sharing. Jadi Mas Fatah juga selalu terbuka kalau ada apa-apa, Bu kayak gini. Tapi bukan berarti aku tuh nggak pernah marah ya, wajar namanya orang tua ya. Kalau mereka salah ya pasti aku marah, apalagi kalau anaknya udah ngeyel. Nah kayak gitu. Tapi alhamdulillah Mas Fatah ini memang kadang sikapnya atau sifatnya cenderung keras. Jadi kalau misalkan kita kasarin dia bakalan kasar, tapi kalau misalkan dia salah aku akan lebih keras dari dia kayak gitu. Jadi dia bakalan kayak yang dia tuh sebenarnya takut gitu sama aku, jadi dia bakalan minta maaf. Karena pernah waktu itu juga Mas Fatah pernah membuat kesalahan yang bikin aku sampai gimana gitu, dan aku tuh kayak sedih gitu di kamar terus nangis, dan tiba-tiba dia kayak nyamperin ke kamar terus dia minta maaf sambil ngusap-ngusap kayak punggung aku, karena aku memang kayak nyesek gitu ya. Terus dia langsung minta maaf Fatah kalau ada salah kayak gitu, maaf Fatah omongnya kasar atau kayak gimana tadi kayak gitu. Alhamdulillah masih bisa bertanggung jawab dan dia tuh ngerti kalau dia tuh salah. Nah untuk Neji sih dia masih lempeng-lempeng aja, masih kecil mungkin ya, tapi ya tetap kalau nakal tetap aku marahin. Si cantik, kok itu kamu bulunya sekarang nggak putih bersih sih, kok bulunya ada kuning-kuningnya sih kamu sekarang, jember. Ini jilbab ibu dilepas jilbab, liatin. Wah, ya Allah, lucu banget. Alhamdulillah tugas-tugas aku sebagai ibu rumah tangga udah selesai. Saatnya ini aku mau main-main sama anak bulu aku. Nah itu Abon tuh, Abon selalu favorit tidurnya di situ. Ya ini nih dia lagi kepo banget sama paket aku dari tadi, dia nungguin aja, mungkin pikir dia Whiskas. Jangan salfok sama badannya Abon nih. Abon emang cepet banget kotor, aku nggak tahu ya kenapa. Tapi kalau dimandiin itu bersih, nanti tuh nggak kuning banget kayak gini. Karena mungkin dia kerjaannya cuma tiduran doang gitu ya, itu tidurnya cuma di lantai-lantai gitu ya.
jadinya ntar kayak yang kuning lagi gitu. Kalau misalnya habis mandiin enggak, kuningnya tetap kuning tapi kuning biasa gitu. Jadi ya nggak tahu deh warnanya kayak gitu, gampang banget buluk lah ibaratkan. Nah ini aku kedatangan paket, jadi di sini tuh aku beli kayak minyak sama perlengkapan nanti untuk aku olahraga, yaitu legging. Nanti aku bakalan buka deh, tapi aku mau buka paket yang pertama dulu. Ini gede banget, kita buka yuk. Ini apa sih? Aku udah nyebutin ya tadi minyak. Ya ini minyak nih, aku kemarin ikutan. Nah ini para anak bulaku kepo-kepo banget, mungkin pikir dia tuh aku mau buka Whiskas atau kayak gimana, terutama Nala ini paling cantik, paling rese, paling jahil, paling jutek. Ini dia. Jadi ini aku beli minyak ini di Shopee kemarin. Jadi kalau kalian mau yang samaan dapetin minyak murah, coba aja klik keranjang aku nanti ya di deskripsi. Di toko yang aku beli ini kalian pantengin di jam 8 malam, itu kan suka ada yang 50% ya, potongan 50%. Nah di toko ini untuk kawasan daerah kayak Jakarta, Bekasi gitu, jadi dapatnya murah gitu. Nah kemarin aku ini dapat Sanko di harga 21.000. Jadi coba aja kalian klik aja tokonya, nanti aku bakalan cantumin tokonya di jam 8 malam, nanti kalian pantengin ya, itu dapatnya murah gitu. Tapi beda-beda sih orang ya, mungkin ada yang dapat 23, 22, tapi kemarin aku dapat 21. Alhamdulillah banget nih 2 liter ya Allah. Jadi aku setiap malam selalu mantengin ya, tapi nanti aku bakalan cantumin toko-toko yang menurut aku murah dapatnya, dan masih sekitaran kawasan Jabodetabek ya, atau gimana ya. Pokoknya kayak gitulah. Tapi kalau untuk luar daerah mungkin kalian harus cari lagi untuk daerah biar nanti nggak terlalu besar gitu. Karena tapi murah-murah sih menurut aku, sekitar dapatnya biasanya paling besar itu di 25 atau 26 biasanya aku. Nah ini terus ini untuk leggingnya, untuk olahraga ini tuh sebenarnya punya aku, punya Mama Lesa sama punya Mbak Aisyah. Jadi titip di Shopee aku, jadi sekalian aja gitu, nanti dia bakalan bayar ke aku. Nah ini kayak gini nih tuh leggingnya. Jadi ini aku bakalan, untuk warna sih samaan ya kayak aku sama yang lainnya gitu, cuma untuk ukuran doang yang beda. Kalau Kak Aisyah itu XXL kalau nggak salah, 2XL. Nah terus kalau aku itu L kalau nggak salah, atau XL tuh. Ini beneran bagus banget menurut aku untuk leggingnya, karena dia tuh kayak yang kenceng banget gitu ke body kitanya, tapi enak, elastis gitu, yang nggak bikin gatel ke kaki, yang terus nggak nyaman atau gimana. Ini tuh beneran nyaman banget, untuk jahitannya juga bagus, dan ini harganya masih terjangkau banget. Kalau nggak salah di harga 50 ke atas kayak gitu ya, ini nggak sampai 60 kalau nggak salah deh, tapi aku lupa kayaknya. Iya nanti bakalan aku cantumin aja di deskripsi bawah. Kalau mau samaan kalian tinggal klik aja nanti ya, kalian terserah itu mau, di situ ada varian banyak, tapi di sini aku milih 2 varian gitu. Ini legging polosnya, tapi dalam satu toko ini ya, yang warna hitamnya itu kayak ada kantong gitu, jadi bisa buat naruh HP. Itu sih menurut aku yang bagus sih, yang ada kantongnya. Tapi sama aja sih kalau untuk yang kencangnya si leggingnya ini ke body kita, ini semuanya kencang dan enak banget, elastis banget, jadi nggak bikin kita tuh kayak nyesek atau kayak begah ataupun gatal, itu nggak sama sekali. Nah ini aku sengaja beli legging karena kayaknya aku bakalan nge-gym lagi sih dalam deket-deket ini, tapi aku nggak tahu kapan, karena udah gimana ya, yang biasa udah nge-gym terus nggak nge-gym, karena kemarin kan aku nggak nge-gymnya kan karena banyak banget kebutuhan, dan mama juga sekolah gitu, masuk sekolah banyak biaya-biaya. Aku juga nggak tahu nih, aku baru beli dulu untuk jalannya, aku nggak tahu kapan gitu, karena kalau misalkan masih ada pengeluaran yang lebih penting ya udah itu lagi, nanti aku bakalan kesampingkan. Cuma aku kayak yang beli-beli kayak gini tuh yang pengen punya aja, karena kemarin aku pakai legging yang cuma 25, yang itu tuh yang tipis yang kayak melar, tapi ya udah sekarang aku alhamdulillah udah bisa kebeli ya, walaupun nanti aku nggak tahu nih makainya kapan. Kak Aisyah sih sama Mama Alesa sih udah nyuruh hayu gitu biar rame, tapi mudah-mudahan disegerakan ya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya, semoga kalian suka. Jangan pernah bosan ikutin video-video aku nanti yang terbaru, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Nah nanti aku bakalan pakai leggingnya, jadi fotonya bakalan ada di samping sini, dan ini aku pakein rok karena ini agak lebih sopan aja.